Pak Menteri dan jajarannya, sejak tanggal 8 Oktober 2021, pengumuman pertama P3K, itu Komisi 10 selalu didatangi oleh banyak pihak. Tidak hanya WA atau mungkin grupnya Pak Nur Purnamasidi atau mungkin juga siapa, saya kira banyak sekali, karena memang faktanya 293.000 itu sudah dapat formasi, tapi pertanyaannya adalah SK-nya. Dan kita selalu monitor terus, tapi SK-nya juga tidak kunjung hadir. Kemudian ini karena takut seperti 2019 baru keluar SK-nya 2021. Kemudian tahun siang 193.000 itu juga sudah lulus passing grade dan tidak ada formasinya, ini juga saling lempar. Bahkan oleh Pak Khairul Amri menunjukkan bahwa ada akhirnya dikasih opsi, kemudian keluar Jawa, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan Utara dan seterusnya. Rata-rata menyampaikan tidak bersedia. Ada yang bersedia tapi yang masih di Jawa, di Tangerang, di Salatiga dan seterusnya. Belum lagi yang 400.000 yang belum lulus, itu juga selalu menyampaikan nasib kami akan seperti apa. Jadi 7 bulan pertama mereka laporan di Komisi 10 bahwa pekerjaan mereka adalah pinjam uang kemana-mana. Karena kalau yang di swasta sudah diberhentikan, kalau yang di negeri sudah tidak dikasih jam. Saya sudah digantikan oleh orang lain. Kemudian juga keluhan sampai mencari penghasilan dan seterusnya. Itu 7 bulan pertama. Sekarang sudah hampir 12 bulan. Nah, sehingga belakangan ada misalnya di Provinsi Banten, salah satunya di salah satu kabupaten keluarlah SK, tetapi dengan perjanjian mereka tanda tangan tidak akan mendapatkan gaji lebih dulu. Nah, itulah yang terjadi, sehingga kita tidak bisa kemudian karena kami paham betul Kemendikbudristek itu sangat pro dengan mereka. Tapi faktanya kan memang ada yang menentukan lain, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BKN, dan seterusnya. Nah, permintaan mereka adalah, mereka kan kepengen ada pelindungnya, agak ada bapaknya. Nah, sehingga jangan kemudian nanti udah dilempar ke sana, tidak hanya ke Komisi 10, tapi juga ke Komisi 2. Atau kalau perlu ke Komisi 11, ke Kementerian Keuangan misalnya begitu. Di DPR pun tidak kemudian dilempar-lempar seperti itu, cukup di sini saja. Dan kalau ke kementerian, mintanya juga hanya ke Kemendikbud saja, supaya Kemendikbud itu diambil aja semua. Kemudian termasuk ke salah paham antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi Kemendagri ini juga berharapnya ke Kemendikbud Ristek. Jadi sekali lagi ini aspirasi ini untuk supaya direspon, karena ini menyangkut nasib. Satu lagi, bahkan tenaga kependidikan. Kita pernah diskusi dan akhirnya mereka juga sudah mendengar bahwa sudah akan didata dan kemudian akan direkrut. Tapi faktanya karena guru saja belum selesai, apalagi tenaga kependidikan yang memang ini akan diurus atau tidak, mereka mengatakan begitu. Tenaga kependidikan itu tidak hanya operator yang sangat luar biasa menentukan nasib guru, tapi sampai penjaga sekolah itu juga berbondong-bondong datang ke Komisi 10 atau mungkin di resesnya Bapak Ibu itu. Yang ini yang datang ke Komisi 10. Kemudian selanjutnya revisi Undang-Undang 20 2003. P3K ya sangat mengerti Pak Fikri mengenai banyak masih isu-isu yang belum teresolusi, tapi mungkin Mas Iwan ada di sini. Mas Iwan mungkin bisa sedikit memberikan update ya mengenai di mana sekarang status beberapa inisiatif kita, karena banyak sekali effort kita keluar untuk para guru honorer. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kita selama ini kita selalu menemukan titik terangnya, ya kan. Jadi tolong percaya sama kita. Kalau sudah 300.000 guru sudah menjadi dan mendapatkan formasi, tolong berikan keyakinan kepada kami bahwa kami akan bisa menyelesaikan isu ini. Mungkin itu dulu dari saya. Silakan mungkin Bu Harti sama Bu Kiki. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua. Singkat saja untuk update tentang P3K, dari 293.000 itu Pak yang lulus formasi 85% sudah diangkat, 12% sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sementara sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkeu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk DP KAD ya, untuk memastikan bahwa
anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah, ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru untuk itu. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, Pak Fikri. Mungkin lebih lanjut nanti di raker. Ya, nanti saya kira ditulis, karena ini Pak Aam mana nih? Karena nyodorkan data, katanya ada yang diterima di tesnya di sini, di dapil beliau namanya apa sih? Probolinggo apa? Itu tapi Pasuruan. Penawarannya di Papua, misalnya begitu. Nah, itu tapi tidak untuk ditulis saja nanti Pak. Sebab ini Pak titipan dari Pak Khairul Amri. Melalui pimpinan Pak Ketua, ya mungkin kami minta kalau bisa dikirimkan update data yang terakhir yang sudah dilakukan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ini ke masing-masing dapil gitu kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan menyangkut tahap ketiga, itu kapan dimulai untuk P3K. Terima kasih. Tapi tertulis saja ya Bang Andreas ya. Kalau untuk tahap ketiga, sekilas saja ini kok kepo. Andreas, itu kan kita melakukan penyesuaian mekanisme dengan Permenpan yang baru. Jadi tahap yang nanti akan berlaku ini kita harus memprioritaskan dulu yang sudah 193.000 yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian diperebutkan sisa formasinya dengan mengutamakan guru-guru di sekolah negeri dulu. Jadi itu yang mungkin yang dinamakan tahap tiganya itu. Tapi kan kita tahap ketiganya harus dengan penyesuaian mekanisme yang Permenpan yang baru. Jadi bukan kalau dibilang tahap ketiga nanti ikut peraturan yang tahun sebelumnya, itu kan ada kita perbaiki Pak dengan Permenpan yang tahun 2022 ini. Pak. Tapi yang ini karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, karena ada tiga tahap tahun yang lalu yang akan dilakukan. Bisa jadi bisa lebih dari 3 tahap nanti ya. Karena mungkin masih perlu nanti sampai selesai. Ditunggu Permenpannya Pak. Ya, itu yang akan membantu segalanya isu-isu yang kita hadapi di ronde 1-2. Silakan saya kembalikan ke Pak Fikri. Menteri, karena ini nanti tahapan-tahapan itu ternyata juga ada regulasi baru, maka menyesuaikan berarti tahap 1, 2, 3 atau malah tahapan-tahapan itu dianggap ini tahapan baru ya, nggak tahu. Nanti tergantung. Saya kira lebih baik aturan baru tetap dengan 1 juta kan? Ya, ini nanti mungkin sekaligus dijelaskan ya. Nanti tertulis, dan mohon maaf ini